Si Cili mau pitu. Podcast ternyata nih. Karena denger tugasnya banyak banget ya ospek Rabra. Waduh. Apalagi ya teman-teman Habis Eva. Betul banget. Apalagi kan ini ospek fakultas jurusan masih banyak ya. Pasti tugasnya masih banyak. Nah, mungkin dari Kak Sulis, adakah rekomendasi mungkin? Sekarang itu di Malang kan apalagi bulan-bulan Agustus tuh lagi marak-maraknya. Oh, bener banget ya. Nah, itu karnaval atau memang ada kegiatan desa itu pasti ada soundwork-nya. Adanya Firma Soundwork ini tidak diarahkan dengan baik, tidak ada policy atau peraturan yang memang betul-betul bagaimana agar menjadi win-win solution untuk kedua belah pihak yang pro dan juga kontra. Bisa saja terjadi adanya pergeseran kultur dan budaya. Hai teman-teman, ternyata Kembali lagi di podcast Ternyata Special Episode. Aku Muhammad Rashid Afshi dan aku Nyasi Abdani semua orang. selaku podcaster ternyata pada kesempatan kali ini. Kak, kayak suasananya baru nih Kak. Iya nggak sih? Ada yang beda ya? Banyak hal yang berbeda pada podcast kali ini. Bener banget asli. Kali ini kita berada di UB Forest untuk menyambut rekan-rekan ternyata semuanya. Bener banget. Nah Kak, karena suasananya baru, kita juga punya pemateri yang spesial di special edition kali ini. Wow, kira-kira ngebahas apa nih? Kalau suasananya lagi hijau, adem. Nah, tapi karena lagi hijau adem-adem, kita baiknya ngasih sesuatu yang hot gak sih Kak? Yang panas-panas. Oke banget gak sih? Iya. Tapi sebelum menuju ke materi kita yang hot-hot tadi, gimana kalau kita sambut dulu mahasiswa baru Universitas Brawijaya, Abisa Eva 63. Selamat datang ya. Selamat datang Abisa Eva. Selamat datang di Kampus Biru Universitas Brawijaya. Nah Kak, langsung aja gimana kalau kita sambut pemateri kita kali ini? Oke, tanpa basa-basi lagi, babi ibu lagi, kita langsung panggil aja yuk pemateri yang tentunya gak kalah spesial dengan episode kali ini. Kepada Kak Sulis, dipersilahkan. Halo Kak Sulistia. Gimana kabarnya hari ini? Kabar aku alhamdulillah baik sampai saat ini. Kalau Kak Asti sama Karen gimana kabarnya? Syukurnya sampai saat ini masih baik sih Kak. Oke, alhamdulillah aku juga sangat amat baik dan sangat semangat untuk menyambut Kak Sulistia tentunya dalam podcast Ternyata Special Episode. Benar banget. Nah Kak, kan kita lagi adem-adem nih Kak. Gimana kalau kita bahasnya dari adem dulu. Nah, karena sekarang itu lagi musim maba kan Kak. Katanya musim maba. Nah, menurut Kakak sendiri gimana sih Kak sebenarnya? Kalau musim maba biasanya identik sama kalau udara Malang tuh dingin ya. Iya. Hawa-hawa dingin. Itu bahasanya kalau di Malang itu menyambut maba. Wow. Jadi gitu. Nah, tapi di Malang pun nggak cuma hawanya yang dingin. Apa yang dingin? Seperti kayak tempat-tempat wisatanya ataupun tempat-tempat nongkinya itu pasti banyak banget Kak. Ngomong-ngomongin nih tentang tempat wisata dan juga tempat-tempat nongki yang pastinya para maba pengen tahu dong. Kira-kira spot-spot mana sih yang bisa dipakai untuk teman-teman maba nongkrong-nongkrong, kongko, nge-chill ataupun juga nugas. Karena denger tugasnya banyak banget ya ospek Rabra. Waduh. Apalagi ya teman-teman Habis Eva. Betul banget. Apalagi kan ini ospek fakultas jurusan masih banyak ya. Pasti tugasnya masih banyak. Nah, mungkin dari Kak Sulis, adakah rekomendasi mungkin? Kalau dari aku biasanya aku tuh nugas di, kalau kalian tahu tuh di CW Jalan Jakarta ataupun Nakoa yang di Jalan Dinoyo sini. Nah, itu kalau menurut aku di keduanya itu comfy banget buat nugas ya, karena di sana tuh menyediakan stop kontaknya banyak, terus wifi-nya juga lancar. Jadi bener-bener friendly banget buat anak-anak yang nugas gitu. Nah Kak, itu buat yang nugas Kak kan? Iya. Gimana kalau buat yang mau wisata nih Kak? Betul banget. Kalau wisata di sini tuh banyak yang baru, sampai sekarang tuh yang lama juga diperbarui di sini. Wow. Nah, kalau kalian di sini kan ada Jatimak 1, ada Jatimak 2, ada Jatimak 3, dan pastinya kalau kita sebagai mahasiswa Malang, belum dikatakan mahasiswa Malang kalau bukan ke Paralayang. Waduh. Ada sedikit cerita apa nih di Paralayang Kak Sulis? Aduh. Kalau
di para layang itu biasanya kan kita ngadem gitu, lihat city light gitu kan Kak. Nah di situ katanya kalau kita belum kesana belum bisa dikatakan mahasiswa Malang. Jadi buat teman-teman jangan lupa kesana juga ya. Betul banget. Nah beralih dari kita udah tahu tempat nugas di Malang, udah tahu tempat nge-chill kalau misalnya aduh sumpah gara-gara tugas, kita healnya kemana nih? Bisa ke Jatim Park, bisa ke Paralayang, ke pantai mungkin. Bisa. Mau ke kebun teh juga Malang ada ya Kak Sulis ya? Ada kebun teh itu juga banyak banget teman-teman, bukan hanya di Wonosari saja, tapi di Batu juga ada. Kita beranjak nih ke kuliner. Kira-kira destinasi kuliner apa sih yang udah enak, murah, banyak porsinya, cocok untuk kantong-kantong mahasiswa kayak kita ini ya kan? Betul sekali. Kalau kuliner Malang tuh kan identik sama bakso ya. Nah, iya benar. Kalian tuh harus nyobain bakso Solo Kidul Pasar. Nah, itu ada di Pasar Besar ataupun di samping MCC Kak. Nah, di situ tuh enak banget baksonya. Dan kalaupun makanan yang lain ala-ala mahasiswa warteg itu ada gitu ya di belakang. Aku lupa namanya, jadi kayak di belakang pas UMM itu ada, itu terus di warteg Sumber Sari, itu juga ada. Wah banyak ya rekomendasi yang mau dicobain tentunya. Wisata udah, makan udah, kongko udah. Nah sekarang lanjut ke topik yang tadi katanya hot banget nih. Nah iya, jadi topik yang bakal kita bahas kali ini tuh lagi panas mengenai suara-suara. Itu tuh, aduh, suara apa itu? Waduh, nah itu kayaknya kali yang mau kita bahas kali ini ya. Nah kali ini kita bakal bahas tentang sound horeg. Sound horeg apa sound horeg nih Kak? Sound horeg. Harus medoknya itu ada kan? Berarti Kak Sulis bisa dikatakan sebagai pecinta sound horeg. Pecinta kayaknya kalau denger ya ikut aja lah. Ikut joget aja ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong nih kan sebagai kita nih sebagai sivitas akademik, khususnya mahasiswa, kita menyikapi adanya fenomena yang bisa dikatakan kejadian luar biasa ya. Karena mengingat animo dari juga banyak banget. Dan juga ternyata banyak sekali masyarakat yang jadinya terpecah-pecah nih. Pendapat dan juga opininya terkait dengan adanya fenomena sound horeg. Ada beberapa yang mendukung, ada beberapa yang menolak, ada yang beberapa netral, dan bahkan sampai ada keluar sebuah fatwa untuk mengharamkan adanya sound horeg itu. Nah iya, dengar-dengar juga sound horeg ini setara dengan suara jet Kak, sampai 130 dB. Desibel. Wow. Aku juga nggak nyangka ya Kak, kalau sound horeg itu sangat besar ternyata. Dampaknya juga sangat besar. Dan bahkan yang aku lihat nih dari beberapa unggahan di sosial media, banyak sekali fasilitas-fasilitas yang sifatnya umum, bahkan milik pribadi yang dirusak, bukan rusak ya, tapi sengaja dirusak untuk melangsungkan adanya kegiatan sound horeg itu. Nah mungkin dari Kak Sulistia selaku warga asli Ngalam yang mungkin sangat familiar dengan adanya fenomena sound horeg tersebut, apakah ada persepsi atau opini dari fenomena tersebut? Pandangan aku sebagai orang Malang yang mungkin tidak terlalu mengikuti sound horeg juga ya Kak, tapi aku tahu akan hal itu. Mengenai itu memang benar, karena sound horeg sekarang itu di Malang kan apalagi bulan-bulan Agustus tuh lagi marak-maraknya. Bener banget ya. Nah itu karnaval atau memang ada kegiatan desa itu pasti ada sound horegnya. Nah di situ tuh kebanyakan dari oknum-oknum itu merusak fasilitas umum. Dan mereka pun menormalisasikan hal itu, padahal pada dasarnya kan itu memang selalu jadi pro kontra ya Kak, apalagi kemarin itu ada yang keluar jadi dari bahwasanya sound horeg ini haram. Mungkin dari haramnya itu lebih ke mudaratnya ya Kak. Kan itu memang suaranya keras sampai bisa merusak telinga ataupun jantung ya Kak. Betul banget. Di situ memang tidak baik untuk hal-hal negatifnya. Namun tidak bisa dipungkiri bahwasanya anak-anak muda sekarang kan lebih suka yang seperti itu Kak. Ya, jangan-jangan salah satu teman ternyata juga penikmat nih sound horeg. Iya, atau jangan-jangan punya soundnya ya Kak. Waduh. Nah, tapi omong-omong juga nih, aku pernah baca beberapa research yang telah dipublish, mengatakan juga sebenarnya fenomena adanya sound horeg ini
punya dampak positif sih sebenarnya. Yang pertama untuk mengaktifkan perekonomian dan lain sebagainya. Tapi ketika aku timbang-timbang kembali dibandingkan dengan dampak negatif yang diberikan, apakah setara? Atau mungkin dari Kak Sulis nih bisa memberikan pandangan? Kalau dari pandangan aku antara setara atau tidaknya mungkin bisa dikatakan setara ya Kak. Karena sekarang pun budaya sonhorek itu bukan hanya joget-joget, tapi kalau di karnaval itu menggunakan sonhorek dengan diikuti budaya yang tradisional. Jadi budaya tradisionalnya pun tidak semena-mena mati gitu Kak. Jadi adanya sonhorek mungkin membantu seperti musiknya ataupun memberikan pandangan ke anak-anak muda agar lebih mencintai budaya tradisionalnya agar tidak hilang gitu Kak. Berarti adanya sebuah narasi, adanya sonhorek itu malah melunturkan budaya asli Indonesia, bisa dibilang kurang tepat ya? Iya, bisa kurang tepat karena anak muda sekarang kan lebih suka teknologi ya Kak. Dan bisa dibilang tuh budaya-budaya yang tradisional dulu memang minim sekali peminatnya. Iya. Nah, akan hal itu kita bisa memfasilitasi dengan teknologi-teknologi yang baru gitu Kak. Tapi kita juga harus ingat kalau dampak negatifnya itu kita juga harus memikirkannya gitu. Terkait dengan adanya fenomena sonhorek juga nih. Kenapa bisa ya sonhorek ini banyak sekali menimbulkan stigma-stigma negatif terlepas dari memang dampak negatif yang ditimbulkan. Betul. Seperti banyak sekali orang-orang yang mengkorelasikan sonhorek dengan kualitas sumber daya manusia yang mohon maaf terbilang cukup rendah. Iya. Nah, sebagai salah satu penikmat sonhorek mungkin, Sulistia, dengan opini tersebut tanggapan kamu bagaimana? Kalau itu memang beberapa oknum itu mungkin bisa dibilang kurang kurang berkontribusi dengan budaya-budaya yang dulunya. Nah, jadi mereka lebih ke menikmati musiknya saja sampai kayak merusak fasilitas itu. Nah, itu kan juga mereka di-share ke media sosial sehingga kan yang melihat itu bukan di area Malang saja, tapi kayak seluruh Indonesia kan, apalagi juga platform sekarang kan lebih besar ya. Betul. Dan itu bisa memberikan pandangan orang itu beda-beda sehingga kayak ada satu yang bilang ini kayaknya cuma berbuah dampak negatifnya aja. Jadi kayak orang-orang akan membaca itu bakal ikutan gitu kan. Oke, baik. Tapi menarik sekali ya mengingat fenomena sonhorek ini menurut pandangan aku pribadi nih Asti. Dia itu bisa mampu menyatukan berbagai lapisan masyarakat. Iya Kak. Terlepas dari suku, agama, bahkan ada beberapa event-event yang mungkin berkorelasi dengan agama-agama tertentu yang justru memanfaatkan si sonhorek ini. Kayak sholawatan dan sebagainya. Dan itu justru sekarang menjadi benturan karena memang ada fatwa haram yang dikeluarkan itu tadi. Nah, mungkin dari Sulis nih terkait dengan fatwa haram, karena aku pun yakin MUI mengeluarkan fatwa itu dari proses yang panjang tentunya. Nah, kira-kira dari aspek apa sih kenapa kok bisa sonhorek itu dikatakan haram? Kalau dari pengalaman aku ya Kak, jadi pernah aku melihat di festival sonhorek gitu Kak. Jadi orang tuh berbondong-bondong datang itu 1 hari sebelumnya dan mereka itu lebih Kak? Tiduran di pinggir jalan, sampai tiduran di pinggir jalan, dan saat menontonnya itu Kak asli. Jadi kayak mereka pun saat sonhorek lewat, suara azan itu mungkin tidak terdengar Kak. Alhasil pun kita tidak tahu waktu sholat kapan atau kapan gitu ya Kak. Terus selain itu juga kebanyakan itu ini joget-joget yang pakai mungkin baju yang kurang sopan ataupun sampai adalah gitu Kak, sampai yang memberikan gerakan gitu gerakan-gerakan yang betul. Sedikit ya. Jadinya mungkin kurang, kan dalam agama kita juga tidak boleh ya Kak. Betul banget. Gitu. Mungkin juga nih, aku pernah baca-baca nih Asti di sosial media juga terkait dengan adanya fenomena sonhorek ini yang kayaknya baru muncul di 2016 atau 14-an kalau nggak salah ya. Memang kenapa kok bisa masif banget saat ini? Ternyata ada korelasi dengan kemampuan orang Indonesia itu dalam
pembuatan lagu-lagu atau mixing lagu. Iya, betul. Nah, berkorelasi juga dengan sekarang adanya lembaga independen yang mengurus terkait dengan hak cipta. Nah, kira-kira ya, apakah ada potensi nih mungkin ternyata adanya Soundhoric yang menggunakan lagu-lagu mungkin dari luar negeri dan di mix tanpa adanya perizinan atau skema monetisasi yang legal? Kalau dari Sulistia sebagai mungkin salah satu warga asli Malang dan melihat adanya semarak fenomena Soundhoric ini bagaimana? Mengenai lagu-lagunya, mungkin dari itu kita bisa bilang kreativitas ya Kak. Oke. Karena dari mereka pun juga yang kemarin sempat viral yang sampai 1 minggu tidak tidur itu Kak. Wow. Dan ada yang menciptakan musik yang baru gitu, itu bisa dibilang kreativitas. Namun hal itu apa ya, lebih ke menyakiti diri sendiri juga sampai sampai tidak tidur juga kan Kak. Nah dari itu kalau lagu-lagu aku masih belum terdengar ya Kak untuk hak cipta atau apa. Namun kalau di nyanyi-nyanyi biasanya kalau seperti manggung itu pasti ada hak ciptanya. Tapi kalaupun untuk hanya musik mungkin belum ada Kak. Seperti itu. Oke, kalau dari Niasti nih gimana? Untuk terkait dengan fenomena Soundhoric. Aku tuh sebenarnya lebih penasaran Kak, kenapa sih Soundhoric ini kan banyak banget dampaknya. Iya. Yang aku lihat tuh menurutku sendiri sebagai orang luar dari Malang nih. Betul banget. Luar Jawa gitu tepatnya. Oh iya, Kasih dari mana ngomong ini? Aku tuh dari Sumatera Kak. Wow. Jadi tuh iya sangat baru dan juga ketika KKN kemarin tuh baru merasakan bagaimana sih sebenarnya Soundhoric ini. Oh, Iya. mungkin rekan-rekan dari telinga sekalian mungkin saat makan KKN atau belusukan nih di daerah-daerah Jawa Timur pernah mengalami fenomena Soundhoric? Tulis di kolom komentar, oke? Komen ya teman-teman. Oke, terus gimana tuh Asli? Nah, kan Soundhoric nih kata kakak ada di karnaval tuh biasanya. Iya biasanya banyak. Nah, tapi tuh ketika aku mengalami langsung, itu tuh banyak dari masyarakat yang memiliki sound sendiri Kak. Wow. Iya Kak, jadi kayak setiap hari, apalagi menjelang 17 Agustus itu, menjelang Agustus, mereka tuh banyak memasang sound-sound dengan suara yang keras, apalagi di malam hari. Nah, dan itu kan mengganggu kan Kak, mengganggu sekitar. Nah, menurut kakak sendiri tuh bagaimana? Kalau hal itu bisa kita bilang dampak negatifnya ya Kak, karena kan itu mengganggu warga juga kan, apalagi di malam hari waktunya istirahat juga kan. Nah memang kebanyakan tuh dari warga sekitar, apalagi di daerah Malang Selatan, itu pasti setiap rumah itu pasti punya Kak. Wow. Apakah itu program kerja Malang Selatan mungkin satu rumah satu Soundhoric? Apakah ada? Ya, tidak tahu. Mungkin teman-teman yang tahu bisa komen di bawah. Karena pun di desaku daerah Tumpang gitu Kak, daerah Tamajabu itu kebanyakan itu juga punya Soundhoric per rumah ataupun dari mereka mengkreativitaskan dari sound biasa itu kayak dimodifikasi jadi Soundhoric juga. Diborekkan gitu ya. Iya, jadi luar biasa. tiap pagi orang ada orang bekerja, ada orang sekolah, berangkat itu semuanya pasti Diiringi dengan Soundhoric. Wow. Anak-anak setiap rumah itu pasti menyalakan musiknya itu dari sound itu masing-masing rumah itu. Jadi agak kalau dari aku pribadi kadang yang nugasnya malam ataupun jadi kayak ngerasa aduh Terganggu. gitu kan ya. Oke. Nah Kak, kan sebenarnya tuh ada dampak positifnya juga Kak dari yang aku dengar. Dia kan ada yang menghorekkan, di mana pasti mereka belajar tuh bagaimana sih caranya membuat sound yang kecil menjadi juga. horek. Iya, horek. Ada teknik elektro di situ, ada teknik mesin yang masuk dalam proses modifikasi sound biasa jadi Soundhoric nih Kak Sulis. Iya benar banget. Nah dari situ tuh aku melihat dampak positif, cuman dampak positifnya ini tidak Diimbangi dengan dampak negatif yang ditimbulkan si Asti, bener banget. Berarti memang tidak imbang antara dampak negatif dan positif dari Soundhoric ini. Ngomong-ngomong juga nih Kak, aku kan asalnya dari Lumajang nih, for your information aja. Dan memang fenomena Soundhoric itu memang sudah muncul di Lumajang tersebut. Bahkan kalau berbicara dari segi kesehatan, ada lonjakan pasien THT nih. Wow. Ya, 35% tingkatan lonjakan dari adanya fenomena Soundhoric tersebut. Nah, kalau dari Kak Sulis sendiri,
apalagi kan tadi Kak Sulis memang asli dari Kabupaten Malang. Iya. Dan aku pun yang sering menjelajah Malang nih, terutama daerah-daerah Gondang Sweet, Gondang Legi. Siapa nih yang rumahnya Gondang Sweet, Gondang Iya. Legi, ngomong kumpul sini. Dan juga Tumpang dan sebagainya yang bahkan menurutku pribadi bahkan di tempat-tempat yang seperti UB Forest dan tempat wisata yang harusnya orang-orang mencari ketenangan jadi sedikit terganggu gitu dengan adanya sound horeg. Mungkin dari Kak Sulis ada tanggapan terkait hal itu? Kalau dari aku ini Kak, ada cerita yang menarik juga. Wow, Aduh, oke. Dari tempat KKN ku. Wow. Nah, di tempat KKN tuh sama Kak, pakai sound horeg Oh di iya? acara desa. Acara desa? Acara desa. Wow. Tapi di sana itu aku bilang bersifat dampak positif Oh, karena kenapa itu? di sana tuh diiringi dengan Kak, kayak budaya wayang, Wow. terus tayupan. Nah, hal itu menurutku jadi sound horeg ini tidak hanya bisa dibuat seperti joget-joget saja atau Penghiburan penghiburan diri diri aja. aja, tapi bisa Mempromosikan kultur Iya, lokal di sana ya ternyata. disandingkan dengan budaya-budaya di sana gitu Kak. Oke. Tapi yang aku tahu juga nih. Yang aku tahu juga nih. Iya. Kalau nggak salah sebenarnya sound horeg itu yang menyebabkan horeg itu adalah bassnya. Ketika desibelnya sebenarnya nggak gede-gede amat sih, nggak masalah dong Iya, harusnya kan. benar. Yang sifatnya merusak sampai kaca pecah, genteng rubuh, jualan warga-warga pada hancur Iya. semuanya. Itu kan karena efek horeg atau getaran bass, bassnya iya. itu tadi. Saran yang diberikan. Karena aku tahu itu sekitar 85 dB itu Desibel ke atas. Iya, itu bagi jantung itu nggak bagus Kak. Betul. Apalagi juga kata Kak Harun tadi kan ada pasien THT yang semakin Iya, banyak meningkat. meningkat Betul. gitu. Nah itu mungkin juga bisa dikurangi ya Kak untuk Oke. bassnya mungkin ya. Desibelnya. Iya benar. Karena itu juga bisa merusak jantung. Oke. Apalagi yang aku lihat tuh banyak yang masih bisa dibilang balita atau Wow. anak-anak itu ikut nonton gitu Kak. Ya ampun. Mendengarkan juga. Iya ikut gitu. Jadi mungkin bisa diminimalisir mungkin ya Kak nanti untuk itu. Betul, karena mengingat memang mohon maaf ya gangguan pendengaran itu adalah salah satu cacat fisik yang tidak ternotis gitu loh. Betul. Sulit untuk diketahui karena memang secara fisik ya seperti orang yang normal pada umumnya. biasanya. Perlu ada tes-tes atau pengujian lebih lanjut agar tahu apakah seseorang tersebut mengidap gangguan pendengaran atau tidak. Dan Iya. justru adanya sound horeg ini menurutku adalah ajang bagi rekan-rekan sekalian dan kita sebagai sivitas akademik untuk bergerak bersama dan ikut peduli bagaimana sih mencari jalan tengah di antara keduanya. Sound horegnya oke, tetap jalan dengan mengangkat kultur budaya tentunya dan menghilangkan hal yang sifatnya mudorot itu tadi. Dan kita sebagai mahasiswa bukannya justru menjauhkan diri, kita harus turun langsung dan kalau bisa sih memberikan penyuluhan dan sosialisasi bagaimana caranya agar kita masih bisa menikmati sound horeg tapi tentunya dengan batas ambang yang masih aman bagi kesehatan tentunya. Karena juga sekarang tuh banyak sekali anak muda yang sudah melihat dampak negatifnya Kak. Jadi dari mereka pun bisa menyandingkan dengan budaya mereka sendiri kayak budaya tradisional biasanya diiringi dengan pakaian adat yang sopan, dengan tarian-tarian budaya dari Malang. Nah, gitu-gitu, itu juga Kak. Itu bisa banget bener. sebenarnya. Tapi ya tidak bisa Dipungkiri dipungkiri juga. juga akan dampak negatifnya itu. Iya, dan ngomong-ngomong nih Asti, yang aku lihat juga sebenarnya entah kenapa membahas fenomena sound horeg ini sebenarnya sedikit sensitif ya sebenarnya. Karena Iya, Kak. menyinggung kegemaran atau hobi seseorang dan pasti imbasnya banyak sekali. Jadi kami sangat paham para mungkin teman-teman yang menikmati sound horeg dan teman-teman yang tidak menikmati sound horeg itu punya pandangan yang berbeda. Iya, benar. Dan masing-masing pasti punya perspektif untuk mempertahankan argumentasinya sendiri. Iya, benar. Nah, solusinya bagaimana ya? Solusinya kita harus sama-sama Menoleransi. saling toleran dengan cara mungkin Mengerti bagaimana melihat. mungkin teman-teman yang mau menonton sound horeg bisa melakukan aktivitas tersebut, tapi bagaimana caranya agar tidak mengganggu orang-orang yang mungkin sedang sakit atau bagaimanapun juga. Karena yang aku tahu pun kenapa sih kok kita pilih di UB Forest, di UB Forest Sumberwangi tepatnya di Desa Donowari itu sempat ada surat edaran yang viral juga
Iya. Kak? Ada Jadi dan itu sudah ditangani oleh kepala desanya dan katanya itu mengungsikan orang-orang yang sakit, lansia karena mau ngadain sonorik itu tadi. Nah, itu kan jatuhnya kayak jatuhnya kenapa kita yang kesusahan sedang merasa susah, kita yang ngungsi juga Iya, karena benar. hanya hiburan semata kan tujuannya cuma hiburan semata. Nah, menurutku pribadi ya, sebuah hiburan tidak lagi menjadi hiburan apabila jatuhnya merugikan orang lain gitu. Betul. Karena juga hal itu seperti memberikan orang itu seperti disudutkan juga Kak. Kayak aku nih sakit, tapi kok aku Iya. juga yang diusir gitu Betul, loh. dan ada diksi atau narasi mengungsikan apakah sonorik bencana kah atau bagaimana kan benar-benar. itu adalah hal yang perlu dipertimbangkan kembali oleh mungkin banget. seluruh para pihak karena memang ternyata dahsyatnya ya fenomena sonorik gak hanya dahsyatnya getaran yang ditimbulkan sonorik banget lah. tapi fenomena yang ditimbulkan juga luar biasa. Iya, benar-benar. Betul. Karena aku juga pernah ketemu di rumah sakit Malang sini. Oke. Bahasanya ada anak masih balita gitu Kak. Nah dari sana itu ternyata dari kedua orang tuanya belum jujur kalau setelah melihat festival Sonorik. karnaval itu. Oh my god. Jadi anaknya itu punya awalnya itu detak jantungnya itu kayak Tidak normal. iya tidak normal, bisa bilang maaf tidak normal gitu ya Kak. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Pas di rumah sakit pun itu dokter bingung kenapa kok tiba-tiba, apalagi kan balita tidak mungkin habis lari-lari apa Iya. gimana kan Kak, kan aktivitasnya juga masih minim Dan terbatas Nah, dia seperti kita betul. yang dewasa ini. Nah setelah diusut ternyata itu hampir 24 jam nonton sonora. Oh my god. 24 jam. Hampir, jadi mereka itu asalnya dari luar Malang. Oke. Tapi Bela-belain datang ke Malang Betul. untuk nonton sonorik. ya kecintaan orang tuanya untuk melihat sonora itu gitu. Dan itu aku di situ sebagai orang Malang kayak wow segitunya ya gitu. Syok ya Kak, Iya, walaupun bener. sebagai warga lokal sendiri. Betul. Benar, karena memang tidak menutup kemungkinan kalau misalnya adanya fenomena sonorik ini tidak diarahkan dengan baik, Iya. tidak ada policy atau peraturan yang memang betul-betul bagaimana agar menjadi win-win solution untuk kedua belah pihak yang pro dan juga kontra, bisa saja terjadi adanya pergeseran kultur dan budaya karena memang seperti ya memang walaupun memang beberapa sonorik yang mungkin masih melestarikan budaya di dalamnya, tidak menutup mata juga banyak sekali lagu-lagu luar yang memang diintroduce dalam horor sonor ini gitu. betul seperti disc jockey atau DJ, Iya, DJ lagu-lagu itu jedak-jeduk. Mungkin teman-teman yang suka jedak-jeduk pasti punya potensi nih kayak Iya, suka sound horor ya kan? Iya benar, apalagi sekarang kan maraknya velocity itu kan. Oke. Jadi kita butuh yang jedak-jeduk sedikit gitu. Sedikit jedak-jeduk Iya. ya karena memang kalau aku baca juga dari research paper yang dipublish, ternyata adanya fenomena sound horror ini atau lagu-lagu yang punya upbeat itu Iya. punya efek taktil ke tubuh kita. Ketika kita taktil maka kak ya respon dari otak adalah kita bergoyang atau joget Iya, gitu. benar. Dan ya tidak menutup kemungkinan juga, tapi kalau lambat laun dan terus dibiarkan seperti ini, saya kira kedepannya sonorik ini malah bisa menjadi sebuah hal yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Betul. Karena juga kita tuh masih di sini tuh masih antara pro dan kontra ya Betul. Kak. Karena kita bisa melihat dampak positifnya, apalagi juga dikatakan tadi ada yang di perekonomian. Itu mungkin Iya. benar ya, apalagi kan sonorik itu sistemnya kadang persewaan. Betul. Jadi juga banyak yang kata Kak Asti juga yang antar rumah itu punya sonorok sendiri, itu bisa disewakan ke Asti. Oh. Jadi dari mereka itu biasanya menyewakan ke luar desa ataupun yang orang-orang yang membutuhkan Jasa hajatan. Iya, horor bener. itu. Dan I see. dari mereka pun ada juga biasanya kayak operator musiknya sendiri Kak. Oke. Jadi dari mereka tuh menyewa juga orangnya. Jadi kan semisal aku dibayar untuk jadi operator musiknya gitu Kak. Jadi bisa ladang pencaharian Betul, juga ya, Kak? ladang pencarian juga bisa. Wah, jatuhnya semakin kompleks lagi ya ternyata Iya, kalau sudah menjadi bener. semata pencaharian. Betul, apalagi juga dari mereka kan membutuhkan transportasinya juga. Betul Kan, banget. truk-truk sekarang juga kan kemarin ada yang bilang ada berita yang mungkin hoax ya Kak. Itu Oke, truk-truk oke. mogok
untuk Mengangkat ngirim barang. sonar. Oh. Ngirim barang. Nah, itu biasanya mereka itu kalau memang supir itu sepi, biasanya truk-truknya ini digunakan untuk sound horeg. Justru Setahu jadi aku alternatif gitu ya. Iya, bener alternatif. Jadi pada akhirnya memang sound horeg ini nggak hanya melulu dampak negatif Betul. ya Asti ya. Dan sulis ternyata memang ada dampak positifnya dan Iya. Banyak ternyata dan dampak banyak banget positif. bahkan sampai Iya. mata pencaharian seseorang. Tapi tetap perlu adanya bagaimana sih jalan tengah yang mungkin nanti teman-teman pemirsa ternyata sekalian jika ada ide atau solusi bisa menuliskannya pada Iya, komentar di bawah. benar-benar. Dan aku serta Niasi sebagai podcaster mengucapkan banyak terima kasih nih. Terima kasih juga. Terima kasih Kak Sulis. Terima Betul, kasih, kepada Kak Kak Sulistia sudah berkenan hadir di dalam podcast ternyata di set yang luar biasa Wah, sekali ini. Adem banget Kak Alhamdulillah, suasananya. bener Jadi banget. kita ngobrol-ngobrolnya asik. Oke. Dan terima kasih ya Kak. Mungkin buat teman-teman Faperta nanti bisa join ya sekalian ke podcast ataupun join ke UB Forest, kita jalan-jalan bersama. Ditunggu kedatangannya dan untuk teman-teman mahasiswa baru Malang, enjoy your time in Malang ya tentunya Kak Jangan Asti. lupa kulineran. Betul. Lainnya wisata Betul. di sini banyak banget alam, mau bagaimanapun kalian iya bener ada Banyak di destinasi Malang semua. wisata di sini ya. Betul. Semua Malang ada gitu ya. Ada di Malang. Dan mungkin dikarenakan sudah pada akhir nih, kami sekali lagi ngucapin terima kasih nih kepada Kak Sulis Sama-sama, telah Kak Harun berkenan Asih. hadir dan tentunya terima kasih kepada rekan-rekan dari keluarga Prisma ternyata yang telah menyaksikan podcast ternyata kali ini. Mungkin saya Niasti Apriani Semarang. Dan saya Muhammad Harun Rashid Alfi selaku podcaster ternyata kali ini mengucapkan pamit undur diri. Terima kasih. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe untuk menantikan kegiatan selanjutnya. Bye-bye.